Kita materinya mana? Yang online muncul ini ya? Muncul ya? Assalamualaikum, Pak. Udah ya? Tes. Dengar ya, sana ya. Iya, Pak. Kedengaran, Pak. Iya, Pak. Dengar, Pak. Layarnya muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Baik. Jadi kenapa kita tadi ini ya, apa namanya? Alasan kita hari ini, materinya ini ya. Materi kita hari ini adalah pengantar basis data, konsep-konsep. Jadi mungkin agak sedikit teknis nih ya. Jadi ini pengikutnya ibu-ibu, banyak yang mungkin rada-rada manusiawi ya, praktek kayak istri saya itu praktek. Jadi basis data. Jadi kenapa kita belajar basis data ini, karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai mengidentifikasi kebutuhan SIM. Jadi apa yang sudah kita susun nanti SIM-nya ya. SIM. Ini nanti mata kuliah ini diharapkan saya arahkan ke sini aja ya. Bingung saya. Biar kelihatan kan ya. Ini orangnya aja. Namanya. Bingung ya. Oh ya, sudah ya kelihatan ya. Nah, ini ya. Sana ada kan ya? Jadi ini suaranya di sini. Saya kalau ngomong biar nggak jauh ya. Suaranya ngomong nanti di sana kelihatan. Jadi kenapa kita belajar pengantar basis data? Karena ini ya, kebutuhan kita tentang SIM. Nah, SIM ini sistem informasi manajemen. Kalau saya ajak Anda untuk baca buku tok, rasanya gak anu kan ya. Nah, hanya ini saya langsung deh praktek aja deh. Tuh. Jadi SIM itu dasarnya adalah organisasi tadi ya. SIM dasarnya adalah organisasi. Organisasi yang dimaksud di sini adalah PAUD. Ya. Sebagaimana organisasi, biasanya ada entitas di dalamnya. Entitas itu ada entitas orang, ya, ada lokasi, tempat, aktivitas kita, ada objek, benda, ya. Biasanya ya benda-benda yang terkait dengan sistem informasi manajemen nantinya, ya. Kemudian peristiwa itu apa? Peristiwa ya kegiatan-kegiatan yang nantinya berdiri sendiri dia, dan kegiatan itu disimpan, dikelola dalam SIM nantinya. Kemudian konsep ya. Kita next. Tujuan kita belajar ini
menjelaskan karakteristik basis data. Sepertinya ini hanya aja ya, pengantar aja ya. Menjelaskan keuntungan basis data dibanding dengan sistem file. Jadi gini, ada aliran data yang kita simpan itu nggak cukup kalau pakai Excel doang gitu ya, itu ya sistem file. Kadang berantakan kalau kehapus gimana dan sebagainya. Sulit lah ya. Oleh karena itu kita simpan dalam bentuk basis data. Ini ya, keuntungannya apa saja? Banyak deh. Ini materi basis data di awal. Jadi ini outline yang kita pelajari nanti, tapi oke deh, langsung aja deh. Definisi basis data. Nah, ini yang tadi saya sebut ya. Definisi. Data adalah fakta. Fakta atau ya bisa berupa teks. Fakta di sini belum mengalami manipulasi biasanya ya, Ibu-ibu. Informasi juga bisa jadi data, tapi belum mengalami manipulasi. Informasi itu belum mengalami manipulasi yang dapat mempengaruhi nantinya ya. Ya, silakan. Dan data bisa berupa teks, hasil pengukuran, gambar, suara, dan video yang memiliki makna. Tapi kadang nggak punya makna ya, kadang ya. Datanya itu berupa angka-angka kan ya. Kalau kita baca gitu, apa ini gitu. Hampir nggak ngerti ya. Oh iya. Jadi kadang juga nggak memiliki makna. Saya pernah ngajar big data, atau big data ya, data mining, data warehouse, atau sekarang itu terkenal dengan istilah data science gitu ya. Itu kita berkecimpung dengan data-data, angka-angka yang membosankan kalau kita lihat tuh apa ini, nggak punya makna gitu ya. Tapi setelah kita olah-olah, ternyata menghasilkan makna bagi orang-orang tertentu ya, terutama bagi perusahaan. Menghasilkan pengetahuan. Jadi ada tingkatan-tingkatan gitu loh. Lapisan bawah itu adalah data, lapisan tengah informasi, lapisan paling atas adalah pengetahuan. Nah, dengan pengetahuan itu kita bisa melakukan perencanaan-perencanaan ke depan gitu ya. Dan itu masih ada lagi lapisan-lapisan ke atas. Nah, inilah. Jadi lapisan paling bawah adalah data tadi, basis data. Basis data kumpulan banyak data yang mereka saling terorganisir ya. Nah, nanti kenapa kita praktikum pakai basis data? Informasi itu hasilnya dari basis data tadi yang saling berhubungan tadi, data-data ini tadi saling berhubungan menghasilkan informasi. SIM. Miniword adalah dunia nyata yang dipresentasikan sebagai basis data. Siapa dunia nyata? PAUD. Miniword. PAUD-nya itu adalah dunia nyata. DBMS itu software-nya, software yang akan kita praktikum ini ya nanti. Nah, software-nya itu adalah Microsoft Access. Kenapa saya pilih Microsoft Access? Karena ini selalu ada biasanya di komputer. Yang kedua, nggak butuh pemrograman yang rumit-rumit. Nah, ibu-ibu yang sebagai, saya rasa bisa lah, walaupun nggak pakai pemrograman. Tapi ya itu, dimengerti dulu ini basis datanya ini ya. Kemudian sistem basis data adalah perangkat lunak di BMS bersama basis data. Nah, sistem basis data itu tadi ya adalah Microsoft Access itu tadi. Ya ini ya, definisi yang akan kita nanti menjadi dasar kita belajar. Sifat basis data yaitu menampilkan sejumlah aspek miniword. Apa itu? Menampilkan sejumlah miniword tadi apa?
PAUD. Mini-UD berarti menunjukkan aspek-aspek yang ada di PAUD itu ya. Merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan mengandung makna tertentu. Ini tadi. Nanti orang-orangnya yang di PAUD itu siapa aja, kita identifikasi nih. Ada orang, ada siapa? Guru, ada admin, kepala sekolah, ada siswa, murid, ada orang tua, ada Gojeknya juga. Gojek kali aja ya. Pernah anak saya sekolah itu, ibunya pas lagi apa gitu. Jadi saya ditugasi untuk jemput. Nah, jemput. Begitu sampai TK, anak saya lari masuk ke dalam. Dipikir saya pencuri. Enak sini. Masuk ke dalam. Terus gurunya keluar. Bapak ada apa? Saya bapaknya, Bu. Tapi ibu gurunya nggak percaya. Enak ini Naswa. Kenal namanya berarti udah. Nah ini ya, bisa jadi kan nanti kalau dikembangkan itu semua kan bisa dimasukkan gitu ya komponen-komponen orang-orang yang terlibat tadi. Itu juga untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Nah ini ya spesifik. Jadi gini, saya berharap nanti setelah mengikuti mata kuliah ini, ibu-ibu bisa buat sendiri sistemnya, nggak perlu beli. Kalau beli itu biasanya malah di Plokoto. Plokoto itu apa ya? Ya, iya apa sih? Ya kalah-kalahin gitu loh sama orang itu. Nggak tahu mentang-mentang kita ibu-ibu kemudian apa namanya dijongklong gitu. Kayak istri saya kemarin tuh bawain laptop, baikin laptop. Sebenarnya saya bisa sih baikin sendiri, tapi udah deh, dulu nah, coba dulu nah, baikin di sana, jadi dibersihin aja sih. Sekalinya bayarnya berapa? 400.000 gila. Cuma bersihin doang nah. Jadi ada bulu-bulu kucing, anak saya main kucing kan ya, bulunya rontok semua di situ nah. Bersihin toh, sih. Berapa ini Pak? 400.000 bah. Istri saya kan, kok mahal betul. Ya sudah, akhirnya dibayar 400. Karena nggak tahu, ya. Coba kalau kita tahu, gini aja, aku bisa sendiri. Gitu juga dengan sistem ini ya, kurang lebih itu ya. DBMS, database yang database management system, general purpose, software-software untuk tujuan umum, biasanya digunakan untuk mendefinisikan, konstruksi, manipulasi, bagi aplikasi basis data. Oke deh, ini udah ngontok lah. Ya. Kemudian sistem basis data, nah kurang lebih apa ya ini ya, kurang gede ya. Jadi gini, kalau di buku, di teori-teori basis data itu disimbolkan seperti tong ini ya Bu. Jadi ini kesatuan sistemnya. Dalam sistem itu ada lapisan-lapisan. Lapisan di atas adalah aplikasi. Lapisan di tengah ini adalah DBMS software. Jadi, padahal sebenarnya cuma satu Bu. Terus dibungkus gitu aja. Nah kalau digambarkan gini, artinya ada bagian-bagian untuk tugasnya sesuai dengan lapisan-lapisan ini. Ya, itu aja deh. Gak usah mulut-mulut ini. Kemudian contohnya dilakukan demo aplikasi basis data. Demonya gini. Mudah-mudahan kuat ini ya. Menurut saya. Demo aplikasi basis data yang basisnya adalah Microsoft Access ya.
Nah, ini adalah contoh aplikasi Microsoft Access ini. Nah, ini Microsoft Access. Ibu yang ada di sini, HP-nya ditaruh dulu, coba dicari di komputernya masing-masing Microsoft Access. Bagi Anda yang di rumah, dicari aplikasi Microsoft Access. Ada ya? Udah ketemu? Udah muncul semua? Ya, itu ada. Jadi ini saya masih kasih contohnya dulu ya, Ibu. Ini adalah salah satu contoh SIM. Ya. SIM. Jadi ini dikembangkan menggunakan Microsoft Access ya. Ini kalau seolah-olah kita nggak percaya ya. Saya kebetulan developer, saya kebetulan programmer juga ya. Ya, ngobjek-ngobjek gini-gini ya, bikinin aplikasi. Nah, ini adalah contoh untuk SIM untuk perguruan tinggi ya. Ini genap. Nah, kurang lebih ini ya. Jadi ini contoh-contoh yang bisa kita pergunakan ya sebagai contoh. Banyak menu-menu ini dibangun berdasarkan yang ada di perguruan tinggi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada daftar prestasi, ada macam-macam ya. Cuma ini semua maksudnya apa? Maksudnya ini juga ini berdasarkan organisasi, berarti basisnya adalah perguruan tinggi kalau yang ini. Basisnya juga bikin pakai akses juga, akses juga. Jika begitu Anda belajar sendiri kemudian. Nah, itu ada transkripnya. Tapi saya berharap ibu juga bisa buat lah minimal yang outnya ya. Kalau gitu, nah jujur saja kalau beli itu mahal banget. Jual tinggi itu udah disesuaikan customis kebutuhan organisasi. Jadi hampir tiap organisasi punya proses bisnis sendiri, walaupun sama-sama perguruan tingginya, sama-sama PAUD-nya, tapi tentu saja orang-orangnya berbeda, sehingga proses bisnisnya juga berbeda, tujuannya yang hendak dicapai juga berbeda. Karena berbeda tadi kebutuhannya, maka semua SIM itu disesuaikan dengan kebutuhan tadi. Ini contoh ya. Baik, ini setelah contoh. Sekarang kita lihat deh di tempat kita sendiri, di komputer kita, gitu ya. Akses itu yang mana sih? Akses itu yang ini. Ketik di situ ada ya akses ya. Ada ya. Aksesnya berapa? 2016 ya. Nah, kira
komputer saya juga 2016. Oke, berarti cocok berarti. Kalau aksesnya jadul, Pak, nggak apa-apa. Materi yang saya upload tempo hari jadul juga sih. Ya. Penting ada dulu ya. Kita kenalan dulu lah. Nah, ini ya. Jadi ini nanti kalau yang punya komputer di rumah bisa dipasang software ini, atau kalau biasanya sudah ada ya, sudah ada. Nah ini ya. Sebenarnya mau lanjut dulu sih, tapi karena ibu-ibu sudah pegang aksesnya ini, demonya ini, kita jelaskan dulu deh. Nah, selain tadi ada bank, ada rumah sakit, ada PAUD, dan banyak digunakan untuk perpanjangan dari ini semua. Kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ada yang digunakan untuk menyimpan multimedia, ada yang digunakan untuk GIS ya. Apa GIS itu? GIS, peta, sistem informasi peta geografis ya, data warehouse, dan lain sebagainya, banyak ya. Kalau yang ini nanti tolong dibaca sendiri ya, ibu-ibu ya. Jadi apa fungsinya dari basis data ini ya? Kelebihannya nanti kalau di tiap-tiap organisasi ini sudah digambarkan ya. Jadi kalau sistem berkas itu sering terjadi redundan, data double ya. Karena begitu copy sudah dirubah, di sana masih belum dirubah ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu, duplikasi data ada double datanya. Kelemahan dari sistem berkas Excel gitu ya. Ada duplikasi, ada data kurang terstruktur, biaya pemeliharaannya tinggi, sulit, dan banyak kelemahannya lah. Maka dengan program dan data, setiap program aplikasi memiliki data sendiri. Oke deh, kita langsung praktek aja ya. Baik. Ibu bisa mulai ya membuat aplikasi database. Klik ini ya. Database kosong. Kosong ini ya. Kita beri nama di sini, namanya adalah PAUD kita. PAUD kita. Nah, memberi nama itu usahakan namanya huruf kecil semua ya, Ibu. Kemudian jangan ada spasi, jangan ada simbol-simbol karakter yang lain. Cukup teks saja. Cukup teks saja. Ada angka, Pak? Boleh? Boleh angka, misalnya PAUD kita yang pertama. Tapi di belakangnya ya, nggak ada spasi gitu ya. Nah, gitu. Lalu diklik buat. Ya. Ya, untuk membuat ini ya, kita harus tahu rancangannya dulu ya. Kita harus merancang dulu. Yaitu melihat itu ya. Ada orang, ada lokasi, ada objek. Nah, jadi untuk melihat ini kita merancang dulu. Saya rancang dulu ya. Kita bikin rancangannya dulu. Gambarnya. Jadi kalau mau merancang itu kita simbolnya biasanya kotak-kotak ini ya, ada di teori juga ya, di layar ini ya. Nah, jadi di layar ini ada teori juga, teorinya ada di sini. Oh, di pertemuan berikutnya kayak ini ya. Oh, teori dulu ya, teori dulu. Baik, langsung aja sih saya sini ya. Jadi kita ini di teori berikutnya kita gambar dulu, gambarnya begini, cuma kotak-kotak gini aja.
Cuma kotak-kotak aja, Pak. Iya, kotak-kotak aja. Nah, kotak ini kita sebut sebagai entitas. Ya. Jadi kalau kita mau bikin SIM PAUD, ya, SIM PAUD. PAUD itu ada apa aja entitasnya, orang-orangnya. Jangan banyak-banyak dulu, 2 aja deh, sebutin coba. Orangnya aja 2. Kepala sekolah sama lainnya kepala sekolah, guru aja, guru sama. Oke. Wah, ini komputernya lelet. PAUD itu ada perpustakaannya enggak? Ada ya? Yang punya, yang enggak punya, tapi yang jelas ada ya. Oh gitu ya. Ya Allah. Ya, SIM PAUD. Jadi komponen PAUD kita identifikasi ada 2 ya komponen orang ya di dalam. Selain itu masih banyak, tapi kita identifikasi kecil dulu lah, 2 dulu. Pertama adalah guru. Ya. Satu lagi apa? Anak-anak boleh pinjam buku nggak di situ? Boleh ya, dibawa pulang. Boleh ya? Oh ya udah, anak-anak aja deh, siswa ya. Namanya apa siswa PAUD itu? Siswa gini aja kan? Ya. Siswa. Terus ini buku gitu ya. Nah. Buku itu apa bagian di situ? Jadi kan ada 5 ciri ya, 5 cirinya, ciri entitas. Nanti bisa diidentifikasi. Yang pertama adalah orang. Yang kedua adalah lokasi. 4. 3 adalah objek atau benda ya. 5, 4 adalah peristiwa. 5. Oke. Sip. Ini kita. Jadi ini siswa ini adalah orang, buku, benda. Dia berdiri sendiri deh. Siswa dengan buku tidak ada hubungannya. Mereka harus ada hubungan supaya bisa berkomunikasi. Berarti kita tambahkan hubungan di sini. Hubungan itu biasanya kata kerja. Kita sebut di sini adalah relasi, kata kerja. Jadi kita hubungkan siswa meminjam buku. Meminjam buku. Jadi ini relasi ini. Ini hampir sama seperti kalimat tunggal. Subjek, siswa, predikat, objek. Ingat ya, itu kalimat tunggal seperti itu harus jadi dasar untuk membuat basis data ini. Jadi basis data itu sebenarnya juga sebuah bahasa, nggak bisa berdiri sendiri. Nah, ini saja. Kemudian siswa itu
biasanya punya komponen. Apa aja komponennya? Apa namanya? Data siswa. Apa aja? Data Nama, itu kita simbolkan begini. kelas. Nama, kelas, tanggal lahir. Nggak usah banyak-banyak, 4 aja dulu lah. Nah, ini kita identifikasi gini, caranya identifikasi. Ada nomor induk nggak? Ada. Nomor. Nah, kemudian ada nama. Kelahiran. Nama. Siswa. Buku ada identitasnya nggak? Apa aja? Nomor ya, sama ya. Nah, udah mulai nyambung deh. Nah. Identifikasi. Jadi kalau kita masukkan buku di rak-rak buku perpustakaan, biasanya ada nomornya. Nomor buku itu namanya apa? Nah, ini ya. Kalau mau nulis, bawah ya. Bawahnya nggak keluar. Kemudian ini judulnya. Ini ada pengarang. Iya. Ini ada penerbit. Nah, ini yang saya maksud dengan desain. Jadi kalau kita mau menggunakan akses tadi, kita sudah punya rancangannya dulu, gambar dulu. Sama kalau ibu-ibu mau jahit baju, bikin baju digambar dulu kan? Kurang lebih itu kita kalau bikin sistem informasi kita gambar dulu. Gambarnya ya seperti ini gambarnya dengan bahasa-bahasa teknis ya. Saya rasa mudah ya ini ya. Sekarang meminjam. Kalau meminjam itu biasanya dicatat apanya? Nomor buku. Oh iya, nomor buku sudah ini masuk ini ya. Sudah ada di sini. Oh, tanggal peminjaman. Tanggal peminjaman, tanggal pengembalian. Oh gitu. Sip. Tulis di sini. Ini ada relasinya juga, namanya tanggal pinjam, tanggal balik ya. Tanggal pinjam. Nah, sip. Yang lain-lain nanti kita kembangkan lagi. Penting dasarnya gini. Jadi kalau kita mau merancang database, kumpulan data tadi, nah ini kumpulan data ini. Jadi data siswa, data buku, data macam-macam, lokasi, kantornya, dan sebagainya. Kemudian data transaksi tengahnya ini, relasi ya hubungan. Nah ini kemudian saling berhubungan, terorganisir. Nah ini yang kita sebut sebagai basis data. Jadi basis data adalah ini. Karena kita terapkan hasil rancangan ini ke dalam Microsoft Access tadi ya, atau DBMS. Sudah buat tadi filenya. Mari kita mulai bikinnya sekarang. Berdasarkan ini, data pertama yang kita buat adalah siswa. Mari kita buat siswa. Kita klik ini ya. Jadi di sini ada tabel. Tabel. Udah. Terus klik di sini ada buat gini. Ini ada tabel.
Atau desain tabel boleh juga. Desain tabel atau tabel ini boleh. Desain ya. Kita jadikan satu aja. Desain tabel. Nama bidang ini sesuai dengan desain kita ini ya. Satu lagi kita tandai di sini ya. Nomor siswa itu kita jadikan ID ya. Jadikan ID. Kita garis bawahi. Nomor buku ini juga kita garis bawahi gini. Tujuannya di garis bawahi ngapain? Dia adalah identitas. ID gitu ya. Nomor KTP ya itu ID. Ini kita tandai ini. Dengan demikian kita tambahi di sini adalah nomor siswa. Nah, ini nomor siswa. Tik nomor siswa. Nomor induk siswa biasa, Pak. Ya, nomor siswa boleh. Jangan siswa doang. Nomor siswa. Bentar. Bentar. Nomor itu biasanya nomor ya, angka ya. Pilih di sini angka. Nah, ini angka. Bisa kita tulis di sini nomor siswa PAUD. Kemudian ada nama siswa, Jangan ada spasi ya. Gunakan hurufnya kecil semua. Gunakan hurufnya kecil semua. Nama siswa. Enter. Kemudian di bagian tipe data, pilih di sini adalah biasanya singkat kan, namanya nggak panjang-panjang. Oke deh, teks singkat ini. Nama lengkap siswa PAUD. Setelah itu kelahiran, alamat. Maka kita masukkan di sini kelahiran. Kelahiran itu apa isinya? Tanggal doang ya. Oke deh, tanggal. Ini tanggal. Ya, tanggal lahir siswa PAUD. Jadi ini tanggal lahir. Boleh tambahi tanggal atau tanggal kelahiran. Kelahiran itu biasanya lengkap ya. Tempat dan tanggal, tapi nggak bisa dijadikan satu. Kita ini aja deh, tanggal lahir. Kalau mau ditambahkan tempat lahir, boleh juga tempat lahir. Teks singkat. Tempat lahir siswa. Ya, bidangnya aja. Ya, nggak boleh ada spasi di bagian nama bidang. Yang deskripsi boleh ditambahi nama ditambahi spasi ya.
Sudah. Jadi saya jelaskan ya. Di bagian nama bidang itu nama kolomnya nama bidang. Tipe data yang dimasukkan nanti di kolom siswa adalah angka, gitu ya. Jadi kita set di sini angka. Deskripsi itu keterangan dari nama bidang ini. Apa nama siswa itu? Oh, nomor siswa PAUD. Nah, keterangannya tidak kalau yang deskripsi ini. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini ya, dosen kita ini di bagian nomor siswa itu ada garis ya. Berarti dia adalah ID ya, ID. Kita tandai ini sebagai ID ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita blok ini, diklik ya, blok ini. Terus kemudian diklik kanan ya. Diklik kanan, di situ ada kunci primer. Kunci primer diklik. Nah, ini ada gambarnya kunci di sini ya. Jadi kalau kita klik ini gambarnya kunci muncul ini. Kunci itu menjadi penanda bahwa dia adalah ID. Ya. Ulang. Yang mana? Ini kunci. Nah, kunci ini di blok ini ya. Arahkan pointer di sini pojok ini ya di kayak siswa. Klik kanan. Kemudian di sini ada kunci primer. Nah, muncul ini. Diklik aja kunci primer. Gitu. Nah, ada. Arahkan pointer di sini. Ya, ini. Terus ada kunci primer. Nah, ini klik kunci primer. Jadi ada kuncinya ini. Sudah. Langkah berikutnya, sudah ya Ibu-Ibu. Langkah berikutnya adalah disimpan. Nah, simpan, klik ini tombol save ini ya. Nah, disimpan. Loh, kok baterainya habis? Ya, disimpan ya. Simpannya gimana caranya? Simpan, langsung aja klik simpan. Nah, nama tabelnya diberi nama apa tadi? Siswa. Nama tabelnya diberi nama siswa. Lalu di oke. Ya, jadi ini ada tabel siswa. Yang muncul di sebelah kiri ya, tabel siswa. Sudah.
Nah, tabel berikutnya, tabel buku bikin sendiri coba. Tabel buku bikin sendiri. Ya, seperti tadi. Jadi yang dibikin untuk tabel buku, nomor buku, judul, pengarang, dan penerbit saja. Dua, nah, selesai. Nomor buku, angka, lalu judul, lalu pengarang, lalu penerbit. Ya. Jangan lupa nomor buku ditandai sebagai kunci. Lalu simpan menjadi buku. Ya, sekarang ada dua tabel yang sudah kita buat nih. Jadi yang dibuat pertama itu yang didahulukan dibuat adalah entitas ya. Jadi di sini yang disebut entitas itu yang simbolnya kotak ini. Nah, kotak berarti ini yang dibuat dulu siswa dan buku. Baru kemudian relasinya ini, relasi itu wajib ini ya. Setelah itu kita buat coba bukunya diisi dulu ibu-ibu. Caranya ngisi siswa dan buku ya. Diisi dulu datanya ini. Nanti kita bikin relasi deh. Misalnya caranya ngisi di double klik ini. Jadi kan ada buku dan siswa ini di sini. Jadi double klik muncul di nomor siswa, misalnya 1001 siswa pertama ini. Tanggal lahirnya bisa diisi gini. Tanggal 26 2016 misalnya gitu ya. Tempat lahir Balikpapan. Alamat Kampung Baru. Kemudian 1002. Nomornya nggak boleh sama ya. Dodi Hermawan. Tanggal lahir
Ya, diisi yang banyak Bu ya. Siswanya diisi yang banyak. Gak usah ngikutin ini kalau isinya ya. Ngikutin muridnya ibu-ibu aja sendiri ya. Boleh. Bukunya juga bisa diisi dulu ya. Buku bisa diisi juga. Misalnya buku itu kodenya 2001. Ya. Di tanggal kelahiran bisa pakai spasi atau pakai garis? Ya. Yang nggak boleh ada spasi ya hanya itu tadi kalau yang mana? Yang ini boleh. Datanya ini boleh. Datanya boleh. Oke ya. Yang belum selesai bisa di ya. Yang jadi PR, nah, ada PR-nya ya ini ya. Waktunya terbatas kita, makanya jadi masuknya 4:30 supaya waktu kita agak panjang. Waktu ini saya
Kemudian ini ya, PR-nya adalah membuat relasi. Ya. Ini meminjamnya ini. Meminjam. Nah, ini sudah selesai. Selesai ini PR-nya ini. Buat tabel meminjam. Jadi yang di sana yang lagi daring ya, PR-nya itu ya, kalau sudah bikin tabel siswa, tabel buku, nah berikutnya bikin tabel meminjam. Bikin tabel meminjam. Tabel meminjam ada 2 kolom tuh, tanggal pinjam sama tanggal balik. Ya. Hari Sabtu ya, pagi jam 8. Saya tunggu di sini juga ya. Nah, kita lanjutkan praktikum, mungkin agak panjang waktunya sampai jam setengah 10. Kalau bisa ya jam 10 lah. Boleh bawa laptop sendiri, boleh. Ada laptop. Assalamualaikum Bapak. Pak, maaf Pak, tidak terdengar suaranya Pak. Walah. Ya Bu, waalaikumsalam. Tidak dengar?
Jadi ini udah berakhir Bu ya. Kita lanjutkan lagi hari Sabtu ya, jam 8. Sudah Pak, cuma mohon maaf Pak, kalau kita di rumah mau Bisa, install lewat bisa. laptop gimana ya Pak? Lewat apa Bu? Tadi saya mau coba install pakai laptop, tapi Ya, nggak nggak tahu apa-apa. yang mana Pak. Ya, penting diinstal aja softwarenya Bu ya. Ada softwarenya ya, Microsoft Access. Barang aja versinya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, sekarang 25 hari. Baik ya, karena waktunya terbatas ya. Kalau mau dilanjut silahkan monggo. Tapi saya pamit dulu ya, karena masih ngajar lagi di jam 7. Jadi sampai di sini, saya mohon maaf, Mas yang ganteng sendiri ini. Mas Adit, tolong ya, aku minta tolong ya. Nanti habis selesai di shutdown ya, semuanya ya. Jadi kalau biar nanti kalau yang menggunakan bisa. Baik, itu saja dari saya yang online juga ya. PR-nya Ya, jangan terima lupa kasih, Pak. dikerjakan. Tunggu Terima hari kasih Sabtu. Pak. Nah, kita lanjutkan lagi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu insya Allah hari Sabtu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Pamit, Pak.